Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Isma selaku guru mata pelajaran kimia SMA Negeri 1 Semarang. Saya Muhammad Taufik Tasari dari kelas 12 MIPA 8 absen 15. Di video ini saya akan praktikum tentang penentuan asam basa dengan indikator alami. Tujuan praktikum ini yaitu 1. Mengetahui cara membuat indikator asam basa dari bahan alami. Yang kedua, mengetahui sifat asam basa suatu zat dengan menggunakan indikator alami. Lalu ada landasan teori tentang penentuan asam basa, yaitu yang pertama adalah asam. Asam secara umum merupakan senyawa kimia yang dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan pH kurang dari 7 dan akan menghasilkan ion yaitu ion H+. Lalu kedua adalah basa. Basa adalah senyawa kimia yang dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan lebih dari 7. Basa ini akan menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Lalu ada garam. Garam bersifat netral, tidak kurang dari pH tidak kurang dari 7 dan tidak lebih dari 7. Lalu ada sifat asam. Yang pertama, bila mengenai kulit maka akan dapat merusak kulit. Tidak selalu ionik, tetapi cairan tersebut merupakan cairan elektrolit. Asam akan bereaksi hebat dengan kebanyakan logam. Lalu ada sifat basa. Sifat basa yaitu yang pertama kaustik, lalu rasanya pahit, yang ketiga licin seperti sabun, dan dapat menghantarkan arus listrik. Nah, itu tadi adalah landasan teori tentang indikator alami. Lalu ada alat dan bahan yang sudah saya siapkan di atas meja ini. Yang pertama ada kertas teh sebanyak 15 buah. Lalu ada bunga mahkota merah, ada garam, wortel, bawang merah, ada kunyit atau bubuk kunyit, buah naga, ada larutan sabun, ada cuka, air, dan sendok dan pengaduk. Ya, kita mulai praktikumnya. Yang pertama kita akan menggunakan indikator alami yaitu bunga mahkota merah. Langkah-langkahnya yaitu campurkan bunga mahkota merah dengan air secukupnya, lalu ditumbuk sampai merata. Ya, ini adalah larutan bunga merah yang sudah dilarutkan dengan air tadi. Warnanya adalah merah seperti ini, merah tua. Lalu langkah selanjutnya adalah kita masukkan 3 kertas teh ke dalam larutan tersebut, lalu campurkan sampai merata sampai warnanya berubah. Jika sudah semuanya merata, lalu kita letakkan ke dalam wadah terlebih dahulu. Lalu indikator yang kedua yang saya gunakan adalah kunyit. Langkah-langkahnya seperti tadi, yaitu campurkan kunyit, ini bubuk kunyit, dengan air secukupnya, lalu diaduk sampai merata. Lalu ada kunyit, warnanya seperti ini, kuning. Langkah selanjutnya yaitu campurkan kertas teh, 3 buah kertas teh ke larutan kunyit tersebut. Seperti biasa kita campurkan sampai merata hingga semua bagian kertas mendapatkan warna dari kunyit. Jika sudah merata,
Kita angkat lalu kita taruhkan ke wadah terlebih dahulu. Lalu langkah selanjutnya yaitu masukkan masing-masing kertas teh ke dalam larutan garam, cuka, dan sabun. Yang pertama pada larutan cuka, lalu ke garam dan sabun. Kita tunggu perubahannya. Lalu selanjutnya ada indikator yang ketiga yaitu wortel. Campurkan wortel dengan air secukupnya lalu ditumbuk sampai halus. Langkah selanjutnya yaitu masukkan 3 buah kertas teh ke dalam larutan wortel. Kita ratakan sampai semuanya bercampur dengan wortel dengan warna yang sama. Jika sudah, angkat dan taruh ke wadah terlebih dahulu. Selanjutnya kita masukkan masing-masing kertas teh ke dalam larutan garam, cuka, dan sabun. Setelah itu usahakan merata pada larutan tersebut, lalu amati perubahan warna yang terjadi. Lalu indikator yang keempat adalah bawang merah. Langkah-langkahnya: bawang merah dicampurkan dengan air secukupnya, lalu diratakan dan dihaluskan. Lalu seperti ini larutan bawang merah yang sudah jadi warnanya merah kemudaan. Lalu langkah selanjutnya yaitu masukkan 3 buah kertas teh ke dalam larutan bawang merah yang sudah dilarutkan tadi. Usahakan merata pada seluruh bagian kertas teh tersebut. Jika sudah, angkat lalu kita letakkan pada wadah terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, masukkan masing-masing kertas teh ke dalam larutan cuka, garam, dan basa. Setelah itu ratakan sampai merata. Setelah itu tunggu beberapa saat untuk mendapatkan perubahan warna yang terjadi. Hasil pengamatan tadi dapat kita simpulkan sebagai berikut. Cuka bersifat asam karena ditetesi dengan indikator kunyit memberikan warna kuning. Bunga merah menjadi merah muda, bawang merah menjadi merah muda, buah naga menjadi ungu muda, dan kulit dan wortel menjadi oranye. Lalu air sabun bersifat basah karena ditetesi dengan indikator memberikan warna merah. Bunga merah menjadi kuning, bawang merah menjadi kuning, buah naga menjadi kuning, wortel menjadi oranye kekuning-kuningan. Lalu kesimpulan untuk praktikum ini yaitu suatu larutan dapat ditunjuk dengan menggunakan indikator asam basa, yaitu zat-zat warna yang warnanya berbeda dalam larutan asam dan basa. Untuk mengidentifikasi sifat dari asam dan basa dapat menggunakan kertas lakmus, larutan indikator, dan atau indikator tanaman alami.
Alat yang dapat digunakan untuk mengindikasi apakah larutan bersifat asam basa atau netral adalah larutan indikator, larutan cuka, larutan garam, dan larutan sabun. Berbagai bahan tumbuhan yang berwarna seperti bunga merah, kunyit, bawang merah, buah naga, dan wortel dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Ekstrak bahan-bahan itu dapat memberikan warna yang berbeda dalam larutan asam dan basa. Saran yang terakhir adalah dalam melakukan praktikum, hendaknya kita teliti agar antara campuran asam dan basa tidak tertukar dan hasilnya akurat. Cukup sekian praktikum yang saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.